Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumalah Mutazam di channel Move On. Sahabat-sahabat, kita masih berada di kursus gratis bagaimana cara memotivasi diri dan orang lain dalam kemasan judul motivational speaking. Ya, sahabat, kita sudah sampai di video nomor 14, ya. Video kemarin saya menjelaskan tentang the power of meaning. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memotivasi orang dengan menggunakan apa yang dia sukai. Apa yang disukai atau apa yang valuable bagi seseorang. Nah, masih ingat sahabat-sahabat tentang motivator the inner motivators adalah pain and pleasure. Jadi motivator dalam diri itu hanya dua. Orang bergerak itu hanya dua. Satu karena rasa sakit dan yang kedua adalah rasa nikmat. Baik rasa sakit ingatan masa lalu, rasa nikmat ingatan masa lalu. Kalau rasa sakit ingatan masa lalu, memori masa lalu yang menyakitkan, kita ke depan cenderung akan menghindari, jangan diulangi lagi. Jadi trauma itu. Kemudian kalau kenikmatan masa lalu, kita cenderung ingin mengulangi lagi. Nah, baik ingatan masa lalu, kemudian masa kini juga kita bisa kita juga digerakkan oleh pain and pleasure. Kita menghindari sesuatu yang kalau kita melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti kita menghindar. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, kita mesti akan mendekatinya. Masa kini ya, jadi sesuatu kalau ada orang cantik, ya gitu mesti matanya ketarik. Malah rambutnya sudah putih kalau ada perempuan cantik yang matanya masih ketarik. Habis itu istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi normal ya. Yang penting kelanjutannya. Jangan diteruskan maksudnya. Normally. Jadi kalau ada sesuatu yang indah itu kita cenderung ingin mendekat. Kalau ada sesuatu yang buruk, menakutkan, kita pergi. Adalah pain and pleasure. Masa kini. Begitu juga masa datang. Masa datang, kalau kita berangan-angan yang indah, kita cenderung ingin menuju, memperjuangkannya agar itu kita dapatkan. Tetapi kalau kita berangan-angan yang buruk, kita cenderung berhati-hati agar tidak sampai ke situ. Nah, sahabat-sahabat, itu di video nomor berapa ya? Nomor 1 atau nomor 2 ya? Tentang rahasia motivasi itu pain and pleasure yang menggerakkan, yang membuat kita itu termotivasi adalah menghindari rasa sakit, menghindari dan mengejar rasa nikmat ya, baik masa lalu, masa kini maupun masa datang. Nah, sahabat-sahabat, sekarang saya akan sharing tentang bagaimana memotivasi orang berdasarkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang dia sukai. Yang saya sebut sebagai valuable, yang saya sebut sebagai value based motivation. Jadi memotivasi berbasis value. Tapi sebelum itu saya akan sisipkan juga sedikit topik tentang motivasi berbasis sesuatu yang menakutkan. Di sini ada di halaman, di sini ada di halaman 41, menggerakkan hati dengan rasa takut. Dan kemudian nanti akan saya bahas tentang bagaimana menggerakkan hati dengan value atau sesuatu yang dianggap berharga. Ya, value itu sesuatu yang dianggap berharga. Sahabat-sahabat, dalam buku ini saya tulis, ini mungkin menjadi teknik yang paling efektif dalam menggerakkan orang, yaitu menggerakkan hati dengan rasa takut. Di antara semua teknik yang saya tuangkan dalam buku ini, yaitu menggerakkan orang dengan ancaman.
Para motivator dunia sepakat bahwa rasa takut adalah pengaruh yang paling besar dalam menggerakkan orang. Memberi ancaman sering lebih efektif daripada memberi harapan. Ketika kita menghadapi seorang karyawan yang tidak bergerak oleh janji-janji bonus, dia biasanya akan bergerak ketika diancam akan dimutasikan atau diturunkan gajinya atau bahkan dikeluarkan. Ya, kelihatannya memang represif, ya, memang represif dan itu tidak enak. Oleh karena itu tidak saya sarankan, tapi saya harus kabarkan bahwa ini sangat efektif. Ya, namun demikian di dalam implementasinya juga bisa dikemas demikian sehingga soft, padahal isinya sebetulnya adalah ancaman. Banyak memotivasi dengan ancaman di sales itu banyak. Misalnya teman-teman dari asuransi biasanya bercerita tentang buruk-buruknya buruk-buruknya risiko, dan kemudian supaya Anda tidak menghadapi risiko itu sendirian, ada coverage dari asuransi. Nah, misalnya begitu. Itu adalah motivasi. Banyak ya teknik-teknik menjual yang menggunakan teknik memotivasi dengan rasa takut, itu banyak. Kemudian kalau di kantor juga ada, misalnya enggak vulgar terus kalau nggak mau saya pindah ke luar pulau, bukan, enggak vulgar begitu. Tapi misalnya begini, review kinerja 3 bulanan. Nah, jadi dipaparkan begitu kinerja 3 bulanan secara terbuka. Itu akan membuat orang yang berkinerja buruk itu rankingnya di bawah. Dan itu membuat dia malu nanti. Oleh karena itu dia terus berlomba untuk jangan sampai dia namanya di bawah. Beberapa perusahaan besar menerapkan hal itu. Jadi ada pengumuman kinerja. Ya. Di samping ranking ya juga yang diumumkan secara terbuka, juga ada hadiah untuk yang prestasinya bagus. Jadi ada reward and punishment. Rewardnya hadiah, punishmentnya ya ranking terbawah itu sudah membuat dia malu. Itu contohnya ya, contoh konkretnya ya. Daftar hasil penjualan, daftar hasil absensi karyawan. Absen itu dipampang di tembok menggunakan absen fingerprint atau menggunakan face recognition ya. Absen pakai kamera itu. Kemudian nanti hasilnya itu kelihatan kalau dia lebih dari jam kerja yang ditentukan, nanti merah dan itu nempel ada TV-nya di depan pintu. Setiap karyawan masuk menunjukkan mukanya di kamera, nanti ceting gitu, langsung daftarnya itu kelihatan. Kalau tidak terlambat ya hijau, kalau terlambat merah, dan nanti kelihatan dia siapa saja yang merah. Wah, itu luar biasa efektif. Dan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Itu namanya motivasi berbasis rasa takut. Nah, berikutnya adalah memotivasi berbasis value atau berbasis sesuatu yang berharga. Ya, sahabat-sahabat, oke. Kalau tadi saya mengatakan yang paling efektif dengan rasa takut, kalau berbasis value adalah memotivasi yang paling elegan. Dan memotivasi dengan cara ini sangat nikmat dan sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena memotivasi dengan cara ini memberikan harapan. Dan setiap orang suka diberikan harapan. Ya. Value adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang. Ya, sesuatu yang sangat dicintai. Karena itu value sering menjadi tujuan hidup. Misalnya keluarga, keamanan, kenyamanan, harga diri, bermanfaat bagi orang lain, itu value ya. Misalnya itu contoh aja. Sayangnya kita jarang menggunakan hal ini untuk memenangkan hati orang yang kita cintai. Kadang-kadang kita nggak ngerti sesuatu yang berharga bagi orang yang kita cintai.
kita sering melupakan untuk memahami orang-orang terdekat kita ya. Iya. Hadiahkanlah kepada orang yang Anda cintai dengan sesuatu yang dia suka. Hadiahkanlah kepada orang yang Anda cintai dengan hadiah sesuatu yang dia suka atau sesuatu yang valuable baginya, bukan sesuatu yang Anda suka. Ya. Kisah ini mungkin akan memberikan mengingatkan dan menginspirasi kita ya tentang betapa pentingnya kita memahami value orang-orang terdekat kita. Ketika ulang tahun istrinya yang tercinta, Budi, bukan nama sebenarnya, membelikan hadiah yang istimewa kepada istrinya. Budi membelikan rangkaian bunga yang sangat indah. Begitu sampai di rumah, dipanggillah istrinya, dan sambil menyembunyikan rangkaian bunga di balik tangannya, istrinya diberitahu, "Bunda, kemarilah." "Ya ayah," kata istrinya. Kemudian suaminya, si Budi, "Coba lihatlah apa yang ada di tanganku ini," sambil menyembunyikan. Kemudian dikeluarkan, "Tara!" begitu ya. Terus istrinya ya tampak bahagia begitu. "Aduh, terima kasih ya," gitu. Istrinya terlihat senang, tetapi sejenak kemudian terdiam. Lalu suaminya, "Lalu apa?" Suami bengong agak heran. Terus kemudian, "Ini adalah hadiah yang sangat indah bukan? Ini romantik sayang." Begitu kata suaminya. Terus istrinya, "Romantik?" Kayak heran. "Romantik?" Suaminya, "Iya." Suaminya bilang begitu. Sepertinya istrinya masih menunggu sesuatu di hadiah ulang tahun itu. Terus istrinya bilang dengan pelan-pelan, "Ayah," kata istrinya, "katakanlah sesuatu. Itu baru romantik. Bukan bunga sayang." Aha, ternyata bunga itu bukan sesuatu yang sangat romantik bagi istrinya Pak Budi khususnya. Istrinya masih menunggu, setelah bunga mesti ada sesuatu yang dikatakan. "I love you," kayak ya. Ternyata Pak Budi nggak ngerti, dikiranya bunga ini, karena Pak Budi suka dengan bunga yang rangkaian bunga yang indah itu suka. Nah, istrinya lebih suka mendengar ucapan suaminya yang romantis. Ya, kalau laki-laki kan memang suka pandangan ya. Kalau perempuan suka dirayu gitu loh. Ya, banyak suami yang tidak memahami istrinya. Dan juga banyak istri yang tidak paham suaminya. Sehingga bumbu cinta menjadi kurang sedap dan hambar seperti kurang garam. Nah, cerita di atas, sahabat-sahabat, menggambarkan bahwa kita masih sering tidak aware terhadap kebutuhan orang, terhadap sesuatu yang valuable, bagi seseorang. Ya, padahal ini sangat efektif jika kita pakai untuk memotivasi orang. Para sales sangat sering menggunakan value ini untuk memotivasi calon pembeli. Misalnya, seorang penjual sepeda motor kemudian bertanya kepada calon pembeli, "Pak, silakan Pak. Mari silakan saya tunjukkan. Bapak kalau ingin membeli sepeda motor, apa yang paling penting bagi Bapak?" "Oh, kalau saya yang penting motornya lancar, tidak sering macet, aman dipakai, jadi tidak menyusahkan." Nah, ini apa? Ini dia bercerita tentang value. Value bagi Bapak yang mau beli ini
Kalau ingin beli sepeda motor, dia yang disebutkan adalah lancar, tidak sering macet, dan aman. Maka kita mesti bisa mengisi tangki value yang dibutuhkan dari customer, calon pembeli kita. Kalau dia bicara tentang aman, kemudian tentang lancar, kita jangan bercerita tentang cat, gak nyambung. Jadi kita jangan bercerita tentang desain. Nah, kriteria di dalam pembelian ini value juga. Ya, saya juga sering, misalnya saya ingin mengajak istri saya keluar menemani saya membeli sesuatu, saya seringnya tidak sekedar mengajak, tetapi mesti tak kasih bumbu supaya dia berangkatnya semangat. Misalnya beliau sukanya misalnya bakso gitu ya. Ya saya ngomong tentang bakso. Mah kita keluar ya beli bakso. Begitu. Jadi sesuatu yang valuable. Nah, value ini setiap orang berbeda-beda. Kalau value di jangka pendek ya sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sedang ia kerjakan, atau kalau orang beli ya sesuatu yang dia beli. Begitu, pasti ada kriteria, ada value. Kriteria dengan value sama. Biasanya kalau kriteria itu jangka pendek. Tapi kalau value itu biasanya adalah value of life. Nah, itu bisa sangat mudah untuk menggerakkan orang. Karena pasti biasanya dikejar. Value itu sesuatu yang apabila dia dapatkan, dia itu sangat bahagia. Maka orang mudah sekali dimotivasi dengan value. Nah, beberapa value yang saya sebutkan misalnya diantaranya adalah keluarga, kemudian kehormatan, signifikan atau berbeda dengan orang lain, berarti atau berkontribusi. Nah, itu value-value diantaranya itu. Yaitu caranya bertanya bagaimana? Caranya bertanya adalah apa yang paling penting dalam hidup? Nah, itu jawabannya nanti adalah value. Kalau ingin yang presisi, maka pertanyaannya lebih dari satu. Apa yang paling penting dalam hidup? Misalnya yang pertama saya keluarga. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah saya bisa berkeliling dunia, misalnya begitu. Oh, kok berkeliling dunia? Ya nggak apa-apa. Value itu terserah, setiap orang punya value-nya sendiri. Iya, itu cita-cita saya sejak kecil. Pokoknya saya harus bisa keliling dunia. Oke, berarti pertama keluarga, yang kedua berkeliling dunia. Terus yang ketiga apa? Saya bermanfaat buat orang banyak. Nah, setelah tahu tiga, kemudian tanyakan lagi, di antara tiga itu yang paling penting apa? Oh, kalau saya yang paling penting di antara tiga itu ya keluarga. Nah, value berarti kalau dia bisa memenuhi kebahagiaan dan keberhasilan keluarganya, dia akan sangat bahagia. Biasanya orang seperti ini kalau kita ajak bicara tentang keluarga, dia akan bersemangat. Nah, begitu sahabat-sahabat, untuk memotivasi orang berbasis value, ya, baik untuk mengakrabkan diri maupun bisa untuk ngedilkan sesuatu. Ya, oke. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira video kita kali ini untuk video yang ke-14 ya. Dan kita masih punya satu lagi masih di bab 1 yaitu rahasia motivasi. Di video ke-15 nanti kita akan bicara tentang mindset, emotion, behavior, dan result. Ya, sampai ketemu di video nomor 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.